الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, pembahasan ataf ya. Halaman 188. Penulis rahimahullah taala berkata, qala rahimahullah babul atfi. Bab pembahasan tentang ataf. Wa huruful atfi asyaratun. Dan huruf-huruf ataf itu ada 10. Huruf ataf ada 10. Ini sebagian sudah kita pelajari di semester 1. Yang 10 itu kata beliau wahiyal wawu, dan dia adalah waw, wal fa, wa thumma, wa au. Ini sudah sering kita sebutkan di semester 1. Wa, fa, thumma dan au. Kemudian yang kelima am. Yang keenam imma, ketujuh bal, kedelapan la, kesembilan lakin, dan kesepuluh hatta fi ba'dil mawadi'. Hatta ini pada sebagian tempat. Maksudnya hatta itu mungkin dia huruf jar, mungkin dia huruf ataf, mungkin juga dia huruf yang lain seperti huruf jar misalnya, atau huruf di awal kalimat. Jelas ya? Ya, hatta itu belum tentu huruf ataf. Sebagian keadaan saja, sebagian tempat. Nah, ini 10 huruf ataf. Tapi ketika beliau membahas huruf ataf, beliau menyebutkan 10 huruf ataf ini. Ya. Jadi penulis mengesankan hanya membahas ataf nasak saja. Ataf nasak. Sebab ataf itu ada 2, sebagaimana akan datang sebentar. Ada ataf bayan, ada ataf nasak. Kalau ataf nasak itu diperantarai oleh huruf ataf. Misalnya ja zaidun wa amrun. Nah, itu antara zaid dan amr diantara oleh apa? Wa, huruf ataf. Disebut ataf nasak. Ya, huruf ataf di tengahnya. Ini ataf yang mudah diketahui sebab ada huruf atofnya, dan sudah kita pelajari juga sebelumnya. Adapun ataf bayan, ini dia mirip badal. Ataf bayan itu mirip badal, tidak ada huruf ataf di tengahnya. Tidak ada huruf ataf di tengahnya. Misalnya ja Umar Amirul Mu'minin atau ja Umar Abu Hafsin, itu bisa di ataf bayankan. Maksudnya di i'rab ataf bayan. Bisa di i'rab juga badal. Paham ya? Bahkan sebagian ulama berkata ataf bayan itu, atau setiap badal bisa di i'rab ataf bayan. Setiap badal, terutama badal kul min kul, itu bisa di i'rab ataf bayan. Paham ya? Tapi itu gambaran secara umum. Nanti ada rinciannya di syarah. Qala syarih hafizahullah, aqulu al-atfu fil lughati al-mailu. Ataf secara bahasa bermakna al-mail. Mail condong, miring. Itu secara bahasa. Mail, condong, miring atau simpati. Yuqalu atafa Zaidun ala amrin. Dikatakan dalam bahasa Arab, Zaid berataf kepada Amr. Idza mala alaihi birrifqi warahmah. Maksudnya jika Zaid condong kepada Amr dengan kelembutan dan kasih sayang. Kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesia bersimpati. Dia condong kepada seseorang dengan apa? Kecondongan hati kepada seseorang dengan
perasaan yang lembut dan kasih sayang. Paham ya? Itu atof secara bahasa. Tentunya bukan ini yang diinginkan di pembahasan ini. Di pembahasan bahasa Arab, atof yang dimaksud adalah atof secara istilah, yaitu istilah nahwu. Wastilahan dan secara istilah, yaitu istilah nahwu, atof ada dua, kismani, ada dua macam. Atfu bayanin walam yadhkurhul musannifu wa atfu nasakin. Yang pertama atof bayan, dan ini tidak disebutkan oleh penulis. Seperti yang saya jelaskan tadi, dari pemaparan beliau di matan itu mengesankan, kan beliau sebutkan huruf atof yang 10, dan yang ada huruf atofnya itu hanya atof nasak. Kalau atof bayan dia mirip apa tadi? Badal, tidak ada huruf atofnya di tengahnya. Nah, makanya pensyarah berkata penulis tidak sebutkan. Kemudian yang kedua watfu nasakin, atof nasak. Taib. Kemudian beliau setelah itu merincinya satu persatu. Fa'amma atfu al-bayani fahuwa at-tabi'ul jamidu al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arifi al-mukhassisi atau al-mukhassisu, salah cetak ya. Al-mukhassisu lahu fin nakirati. Atof bayan dia adalah at-tabi, pengikut. Kan pembahasan apa kita ini? Tawabi. Yang pertama naat, sudah selesai. Yang kemudian yang kedua tawabi jenis apa? Atof. Jadi atof ini tabi dia. Atof bayan adalah tabi, pengikut. Al-jamidu, jamid. Masih ingat jamid ya? Artinya dia bukan kata sifat, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan yang mustaq. Dia jamid, nama orang, nama benda atau kata-kata lain yang bukan kata sifat. Jadi dia pengikut jamid. Al-muwaddihu fungsinya dia muwaddih, yang menjelaskan matbu'ihi, yang diikutinya. Kalau atof apa yang diikutinya istilahnya? Kan ada naat yang diikutinya man'ud. Kalau atof yang diikuti apa namanya? Ma'tuf alaih. Berarti dia tabi jamid yang menjelaskan ma'tuf alaihnya. Itu maksudnya matbu' yang diikutinya, yaitu ma'tuf alaih. Paham ya? Jadi atof bayan, namanya saja bayan. Tahu arti bayan ya? Penjelas. Jadi dia menjelaskan matbu'nya atau ma'tuf alaihnya. Fil ma'arif, jika dia ma'rifah. Maksudnya kalau atof bayannya itu ma'rifah, maka dia apa? Fungsinya menjelaskan apa tadi? Menjelaskan ma'tuf alaihnya. Kan isim ada dua, ma'rifah nakiro. Nah, kalau atof bayan ini berupa ma'rifah, fungsinya menjelaskan ma'tuf alaih. Tapi kalau nakiro, al-mukhassisu lahu fin nakirat, fungsinya mukhassis, bukan menjelaskan matbu'nya tapi mengkhususkan. Jelas? Tidak menjelaskan. Kalau menjelaskan kan langsung jelas, tertentu. Tapi kalau mukhassis dia mungkin dia mengkhususkan yang tadinya umum, cakupannya umum menjadi lebih khusus walaupun tidak terlalu tertentu. Misalnya diantara rojul, misalnya rojul umum, kemudian dikhususkan rojul min Indonesia misalnya, dari Indonesia, berarti terbatas di Indonesia saja, itu mukhasis namanya, pengkhususan. Paham ya? Tapi belum tertentu, orang laki-laki dari Indonesia masih banyak. Jelas ini ya? Itu mukhasis. Beda dengan muwaddih. Muwaddih itu menjelaskan langsung jelas. Kalau mukhasis belum tentu jelas. Ya, tapi dia lebih mempersempit cakupannya. Paham ini? Nah, dari sini dua berarti fungsinya. Atof bayan ada berapa fungsinya? Ada dua. Pertama dilihat, kalau dia ma'rifah maka fungsinya menjelaskan ma'tuf alaihnya.
Kalau dia nakiroh, maka mengkhususkan ma'tuf alaih. Jelas ya sampai sini ya? Baik. Misalu taudihihi lil ma'rifah qauluka. Contoh ataf bayan menjelaskan ya lil ma'rifah, untuk kata yang ma'rifah. Adalah ucapanmu ja'a Zaidun abuka. Lihat, telah datang Zaid abuka. Lihat ataf bayannya, mana ataf bayan? Abuka. Zaid apa? Ma'tuf alaih. Mirip badal atau tidak? Mirip kan? Telah datang Zaid, yaitu ayahmu. Paham? Jadi kaidah tadi kata para ulama, setiap badal kul min kul itu bisa dirob ataf bayan juga. Makanya di sini bisa dirob dua. Zaidun abuka ini bisa dirob ataf bayan, bisa juga dirob badal. Mirip. Telah datang Zaid, yaitu ayahmu, itu kalau badal. Kalau ataf bayan, telah datang Zaid. Siapa Zaid ini? Dia jelaskan. Oh, Zaid yang dimaksud Zaid yang ayahmu. Kan mungkin nama Zaid banyak, ya kan? Diperjelas bahwa Zaid adalah ayah. Zaid yang ayahmu yang saya maksud. Menjadi tertentu kan? Yang tadinya masih umum Zaid, dan yang orang bernama Zaid tentunya banyak orang. Ketika disebut Zaid yang ayahmu, sudah jelas. Itu ataf bayan. Fa abuka atfu bayanin ala Zaid. Jadi abuka ataf bayan untuk apa? Zaid. Zaid dia ma'tuf alainya. Dzukira li taudihihi. Apa fungsinya abuka? Dia disebutkan li taudihihi, untuk menjelaskan siapa Zaid. Paham ya? Baik, itu kalau ma'rifah. Bagaimana kalau nakirah? Lihat contoh untuk nakirah. Kalau nakirah apa fungsinya tadi? Mengkhususkan. Kata beliau wa mithalu takhsisihi lin nakirati qauluka. Contoh ataf bayan mengkhususkan nakirah adalah ucapanmu hadza khatamun hadidun. Ini cincin hadid, besi. Nah, lihat, ini cincin hadid, besi. Ketika dikatakan ini cincin, masih umum kan? Masih umum. Cakupannya cincin bisa dari besi, dari emas, dari perak, ya kan? Banyak. Ketika disebut hadid, sudah apa? Khusus. Yang tadinya cakupannya luas menjadi apa? Lebih sempit. Cincin besi. Ya kan? Cakupannya menjadi sempit, hanya besi saja. Berarti bukan cincin emas, bukan cincin perak. Dipahami ya? Baik. Dan lihat dia di situ nakiro. Hadid kan apa? Dia ataf bayan nakiro. Ma'tuf alainya khatamun nakiro juga. Taib. Fahadidun atfu bayanin ala khatam. Maka hadid adalah ataf bayan pada khatam. Dzukira li taudihihi, disebutkan untuk menjelaskannya. Taib. Wa mithaluhu minat tanzili qauluhu ta'ala. Contohnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu al-ka'bata al-baital harama qiyaman linnas. Lihat, Allah menjadikan Ka'bah. Apa Ka'bah? Yaitu Baitul Haram. Sama atau tidak? Ka'bah Baitul Haram. Baitul Haram Ka'bah. Jelas ya? Tapi kalau yang istilah Masjidil Haram itu lain lagi ya. Kalau Masjidil Haram, masjidnya, ya, dia lebih luas. Kalau Baitul Haram, ya Ka'bahnya, bait. Paham ya? Kalau Masjidil Haram, dia masuk di dalamnya Ka'bah. Itu yang kita lihat masjidnya itu disebut Masjidil Haram. Bahkan kalau di pembahasan fikih, Masjidil Haram itu
masuk semuanya tanah haram. Tanah haram masuk semua dalam Masjidil Haram. Karena itu di dalam proses Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Qur'an apa ayatnya? Asra bi'abdihi min Masjidil Haram, ya kan? Nah, min Masjidil Haram disebut dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi ketika di Isra Mi'raj beliau tidak bermalam di Masjidil Haram. Bermalam di rumahnya tantenya di luar Masjidil Haram. Di situ dipahami berarti Masjidil Haram itu bukan hanya masjidnya, tapi semua tanah haram. Karena rumah penduduk di dalam tanah haram, kota haram itu disebut Masjidil Haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syahid kita adalah Al-Baitul Haram. Baitul Haram dia Al-Bait mansub ya. Dia ataf bayan untuk apa? Ka'bah. Kalau Al-Haramnya itu naat ya. Al-Bait Al-Haram. Al-Haramnya itu naatnya dari Al-Bait. Syahid kita Al-Baitnya. Al-Bait itu ataf bayan untuk Al-Ka'bah. Dia ma'rifah. Ya, dia ma'rifah. Fungsinya apa tadi? Menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah, apa Ka'bah? Yaitu Baitul Haram. Qiyamal linnas, sebagai qiyaman. Tempat salat bagi manusia. Qiyam berdiri maksudnya untuk beribadah. Jelas tadi contoh untuk ma'rifah. Sekarang contoh untuk nakirah dalam Al-Qur'an. Wa min ma'in sadidin. Wa min ma'in sadid. Dan apa? Dari air. Dari air, ini minumannya penghuni neraka. Air nakirah, umum. Air apa? Minumannya ahli neraka? Sadid. Air apa itu? Nana. Ya. Air nana. Paham ya? Ya ini pengkhususan air, yaitu apa? Air nana. Dikhususkan. Yang tadinya air mungkin umum, bisa air apa saja, bisa air susu, bisa air bisa air khamar, kafur dan yang lainnya sebagaimana minumannya penghuni surga banyak, ya kan? Ada dari khamar, ada dari susu, ada dari madu. Nah, kalau mereka sadid nana, jadi sadidin ini atau bayan kepada ma'in, matuf alainya ma'in. Fal baita atfu bayanin alal Ka'bah. Kata beliau menjelaskan dua contoh tadi, maka kata bait pada ayat yang pertama dia atuf bayan untuk Ka'bah. Dzukira li tawdihihi. Dia disebutkan untuk menjelaskan Ka'bah itu. Wal haram sifatun lil bait, dan haram dia i'rabnya sifat. Atau sifat naat. Ya. Sifat atau naat untuk al-bait. Wasadidin, kemudian ayat yang kedua, sadid itu atfu bayanin ala ma'in, ataf bayan untuk ma'. Ya, dzukira li takhsisihi, dia disebutkan untuk mengkhususkannya. Baik, selesai contoh dari ataf bayan, dari ucapan biasa maupun Al-Qur'an. Kemudian setelah itu beliau bahas ataf nasakh. Ataf nasakh. Sudah bisa paham ataf bayan ya? Ini baru antum dapat. Jadi ada istilah ataf bayan. Ataf bayan itu antum pegang saja kaidahnya. Kalau dia badal kul min kul, bisa di-i'rab apa? Ataf bayan. Kul min kul ya. Kalau ba'd min kul tidak di-i'rab ataf bayan dia. Lain juga. Kata beliau wa amma atfun nasaqi, adapun ataf nasakh. Ini mudah karena sudah kita pelajari. Ataf nasakh
fahuwa at-tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi al-atiyati. Ataf nasak itu dia adalah tabi. Tabi pengikut. Bagian dari tawabi. Yang yatawassatu di tengahnya, tawassat, wasat, tengah. Di tengahnya antara dia, maksudnya antara ataf nasak wa baina matbu'ihi dan antara yang diikutinya. Apa yang diikutinya? Matuf alaih. Jadi antara ataf nasak dan matuf alaih di tengahnya ahadu hurufil atfil atiyah. Ada salah satu huruf-huruf ataf berikut. Apa itu huruf ataf berikut? Yang tadi, 10 tadi. Paham? Nah, kalau ada salah satu huruf ataf yang 10 tadi, berarti langsung tebak ini ataf nasak ini. Wa qaulu al-musannif, dan ucapan penulis, wa huruful atfi asyaratun, ucapan penulis bahwa huruf ataf itu ada 10, hadza alal qauli bi anna imma atifatun. Ini menurut satu pendapat, alal qaul, menurut satu pendapat yang menyatakan bahwa imma adalah huruf ataf. Wasahihu, namun yang benarnya khilafuhu adalah lawannya. Maksudnya imma itu bukan huruf ataf. Jelas ini? Jadi hadza alal qaul, ini menurut satu pendapat yang menyatakan bahwa imma itu huruf ataf. Tapi yang benar kata Syekh, imma itu khilafuhu, lawannya, maksudnya bukan huruf ataf. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah taala. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, hiya tis'atun la asyaratun. Berarti huruf ataf kalau dihilangkan imma berapa? Tis'al, 9. La asyara, bukan 10. Fa'awwalu hadhil hurufi al-waw. Yang pertama dari huruf-huruf ini adalah huruf waw. Wahia ummul babi, dan waw ini adalah induk bab huruf ataf. Karena itu yang sering kita lihat waw huruf ataf yang sering muncul, karena dia induknya. Walihadza bada bihal musannifu, oleh karena itu penulis memulai dengannya. Ketika merinci huruf ataf, beliau mulai dengan huruf waw. Wahiyal limutlaqil jam'i, dan waw maknanya mutlak jama'. Mutlak jama' maksudnya mutlak bersama. Tahu mutlak? Mutlak itu yang penting bersama. Ya. Kalau dibilang kekuasaan absolut mutlak, berarti apa? Tidak ada yang ganggu gugat, ya kan? Secara mutlak dia kuasai. Tidak bersyarikat dengan orang. Kalau bersyarikat bukan mutlak namanya. Mutlak yang dimaksud di sini mutlak bersama. Maksudnya yang penting bersama. Mau salah satunya duluan atau beriringan, yang penting sama-sama. Misalnya jaa Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Siapa duluan datang? Mutlak bersama. Mutlak bersama itu mau duluan Zaid kah, mau duluan Amr kah, mau beriringan datangnya kah, yang penting sama-samanya datang. Yang penting dua-duanya apa? Datang. Itu yang maksudnya mutlak bersama. Artinya dia dua-duanya datang, tidak peduli yang duluan siapa. Jelas ya? Itu yang dimaksud di sini, mutlak bersama. Ya? Pakai waw. Iya, kalau pakai waw dia maknanya mutlak bersama, itu asal maknanya. Bisa juga bermakna berurut pakai waw kalau ada korina lain, kalau ada indikasi lain. Tapi kalau selama tidak ada indikasi lain, asal makna waw adalah tidak berurut. Tidak berurut. Maksudnya siapa saja yang duluan tidak ada masalah. Beda dengan fa nanti dan summa, dia berurut.
Kalau dikatakan jaa Zaidun fa Amrun, sudah pasti yang duluan siapa? Yang disebut duluan. Jaa Zaidun fa Amrun, telah datang Zaid lalu Amr atau kemudian Amr. Nah, itu berarti pasti berurut. Paham ya? Adapun waw, dia yang penting sama-sama datang. Yang penting sama-sama datang, tidak peduli siapa yang duluan. Mau duluan Zaid, mau duluan Amr, atau sama beriringan datangnya. Yang jelas sama-sama datang. Taib. Bimana, dalam artian annaha la tufidu tartiban wala ma'iyatan. Bahwa waw itu asalnya tidak memberi makna tertib. Tidak memberi makna apa? Tertib, tersusun. Seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak tersusun dia. Dan wala ma'iyatan, dan tidak memberi makna bersama. Tidak memberi makna bersama, maksudnya bersamaan. Tapi dia mungkin bersama, mungkin tertib, tapi tidak pasti. Di sini jangan salah paham ya. Kata beliau annaha la tufidu tartiban, bahwa waw itu tidak memberikan faedah tertib. Maksudnya tidak memastikan bahwa dia tersusun dan tidak memastikan dia bersama. Mungkin saja tersusun, mungkin saja bersama, mungkin saja tidak. Tidak dia pastikan. Beda dengan fa dan summa, dia dipastikan tersusun. Jelas ini ya? Berurut. Takulu, engkau katakan jaa Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Sawa'un kana maji'u Zaidin qabla maji'i Amrin au ba'dahu au ma'ahu. Sama saja apakah kedatangan Zaid itu sebelum kedatangan Amr, atau kedatangan Zaid itu setelah kedatangan Amr, au ma'ahu, atau bersamaan, beriringan. Jadi mungkin semuanya, tidak pasti. Tidak pasti tertib, tidak pasti bersama. Maksudnya tidak bersama di sini beriringan ya. Tidak pasti beriringan. Mungkin saja beriringan, mungkin saja tertib, mungkin saja tidak. Ya. Taib. Faja'a fi'lun madin, maka ja'a pada contoh barusan dia adalah fi'il madhi, wa Zaidun fa'ilun, dan Zaid adalah fa'ilnya, wal wawu harfu atfin, dan waw adalah huruf ataf, mabni tentunya, wa Amrun ma'tufun ala Zaidun, dan Amr ma'tuf kepada Zaid, wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un mithluhu, bisa dibaca mithluhu atau mithlahu. Wal ma'tufu, dan ma'tuf alal marfu, kaidahnya yang diatofkan kepada yang marfu maka dia ikut marfu semisalnya. Paham ya? Ini kaidah. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un mithluhu. Yang diatofkan kepada yang marfu ikut marfu juga. Namanya pengikut kan selalu ikut, ya kan? Pengikut dia selalu sama dengan yang diikutinya. Wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu dhahiratu ala akhirihima, dan alamat rafa keduanya, maksudnya Zaid dan Amr, alamat rafanya adalah dhamma yang nampak pada akhirnya. Wa qis ala hadzal i'rabi baqiyatal amthilatil atiyati, dan kiaskanlah di atas i'rab ini sisa dari contoh-contoh berikut. Maksudnya contoh-contoh setelah ini tidak di-i'rab lagi oleh penulis, tinggal antum kiaskan. Atsani, yang kedua, huruf ataf yang kedua, al-fa'u, fa. Wahya litartibi wa ta'qib. Fa itu dia maknanya litartib, bermakna tersusun atau berurut. Fa bermakna apa? Tersusun atau berurut. Tertib. Tertib saya kira bahasa Indonesia ya. Sudah jadi bahasa Indonesia, tertib. Wa ta'qib, dan dia juga bermakna takib. Takib itu tanpa selang waktu, langsung, tanpa selang waktu. Jadi dia tertib, tersusun, berurut, tapi tidak ada selang waktunya, langsung. Kata beliau, wa ma'na tertib anna thaniya ba'dal awal.
Mana tartib, walaupun sudah jelas ya, tapi belum definisikan di sini. Tartib itu bahwasanya yang kedua setelah yang pertama. Ya, ya kan? Tartib itu nomor satu dulu, baru nomor dua. Yang kedua setelah nomor satu, ya kan? Nomor dua, nomor tiga setelah nomor dua, nomor empat setelah nomor tiga, dan seterusnya. Nah, itu tartib namanya. Wa mana takib, dan mana takib an ayyaqa atsani ba'dal awal bila muhlatin. Yang kedua terjadi setelah yang pertama tanpa selang waktu, muhlah. Tanpa selang waktu. Muhlah di cara bacanya bidommil mimi, dengan didhamma mimnya. Ai tarohin, yaitu tanpa tarohin itu terundur waktunya. Itu tarohin ya. Kalau kita terjemah bahasa Indonesia tanpa selang waktu, tarohin wa ta'akhur. Ta'akhur itu terlambat, terundur dan terlambat. Paham ya? Itu mana takib. Jadi tertib berurut tanpa selang waktu. Contoh, Ja'a Zaidun fa amrun. Telah datang Zaid, lalu langsung datang siapa? Amr. Langsung, tidak ada selang waktu. Setelah muncul Zaid, langsung muncul juga Amr. Tidak lama, tidak ada selang waktunya. Itu mana fa. Idza kana maji'u amrin, mana contoh tadi kata beliau, idza kana maji'u amrin akiba maji'i Zaidin min ghairi muhlatin. Jika kedatangannya Amr setelah, akibat itu artinya setelah kedatangannya Zaid min ghairi muhlatin, tanpa ada selang waktu, itu fa. Kemudian yang ketiga summa, asalisu summa. Huruf ataf yang ketiga adalah summa. Summa ini mirip dengan fa, sama-sama tertib berurut, hanya saja bedanya ada selang waktunya. Kata beliau summa bidhammi sa'i. Cara bacanya dengan bidhamma sa. Summa. Sebab ada kemarin apa? Sama. Nah, kalau sama dia apa? Dzarf untuk tunjuk, kata tunjuk tempat. Kalau summa huruf atau. Ini bedanya cuma dhamma dan fathah saja. Kalau antum dapat, ini sering juga ya. Kadang kalau tidak jeli salah baca kan, akhirnya bingung. Ini baca summa padahal seharusnya sama. Taib. Summa bidhammi sa wa hiya litartibi wat tarahi. Dia maknanya tertib juga, tersusun berurut, tapi tarahi. Tarahi, apa tadi tarahi? Terundur. Maksudnya ada selang waktunya. Ada selang waktunya. Wa mana tartib qad taqaddama, mana tartib telah berlalu tadi. Wa mana tarahi, mana tarahi ayyaku asani ba'dal awal bimuhlatin. Yang kedua terjadi setelah yang pertama dengan selang waktu, muhlah. Kalau tadi tanpa selang waktu, bila muhlah. Kalau ini bimuhlah, dengan selang waktu. Contoh, Ja'a Zaidun summa Amrun. Telah datang Zaid, kemudian Amr. Maksudnya setelah beberapa lama datang juga Amr. Idza kana maji'u amrin ba'da maji'i Zaidin bimuhlatin. Contoh ini maknanya apabila kedatangan Amr setelah kedatangan Zaid bimuhlatin, dengan selang waktu. Tidak langsung. Paham ya? Datang Zaid, beberapa lama kemudian muncul juga Amr. Taib, selesai yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u au. Ya, huruf ataf yang keempat adalah au. Wahya tusta'malu lima'anin. Dan au ini tusta'malu, digunakan. Lima'anin, untuk beberapa makna. Jadi au banyak maknanya. Minha asyakku.
Di antara makna au adalah bermakna ragu. Bermakna ragu. Contoh, Ja'a Zaidun au Amrun. Telah datang Zaid atau Amr. Idza kunta syakan fil ja'i minhuma. Kalimat ini engkau ucapkan apabila engkau ragu, syakan ragu, fil ja'i minhuma, pada yang datang dari keduanya. Antum bilang datang Zaid atau Amr, antum ragu, ya kan bisa bermakna ragu. Ini sering juga kita pakai sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Antum tidak pastikan, tidak yakin, akhirnya antum kasih kata atau di situ. Misalnya minggu lalu atau 2 minggu lalu, ya kan? Apa ini? Ragu kan? Ragu. Biasa kita pakai juga. Sekitar minggu lalu atau 2 minggu lalu. Jadi au bermakna ragu, salah satu maknanya ya. Tapi kadang juga bermakna takhir, pilihan, boleh memilih. Misalnya tazawwaj Hindan au ukhtahu, nikahi Hindun atau saudaranya. Di sini bukan ragu sini, maksudnya pilih satu, kan tidak bisa dua-duanya. Iya, tidak bisa nikahi bersaudara. Jadi pilih salah satunya. Jelas ya? Jadi ada banyak maknanya kalau au. Bisa bermakna takhir, memilih, atau bisa bermakna ragu. Al-khamisu, yang kelima, am wahiya li talabi tayyini ba'da hamzatil istifhami. Am ini penggunaannya khusus. Kata beliau dia maknanya untuk meminta kejelasan atau meminta ta'yin, pemastian. Meminta kejelasan atau kepastian. Tapi dia khusus penggunaannya ba'da hamzatil istifham. Ya, setelah hamzah istifham digunakan. Artinya apa? Kalau bahasa Indonesia artinya am itu au juga. Sama dengan au. Bermakna atau. Tapi dia ingat khusus setelah hamzah istifham. Contoh, aja'a Zaidun au Amrun. Apakah Zaid datang atau Amr? Maksudnya apakah Zaid yang datang atau Amr? Paham ya? Dia atau juga diartikan. Tapi khusus setelah kata tanya hamzah istifham. Dipaham ya? Di sini kan pertanyaan ini apa? Meminta kepastian. Mungkin dia tidak tahu siapa yang datang. Dia hanya tahu salah satunya datang, tapi dia tidak pastikan. Akhirnya dia tanya, apakah Zaid yang datang atau Amr? Baik, kata beliau, idza kunta aliman annal ja'iya ahaduhuma wa lam ta'lam ainahu wa talabta minhu ta'inah. Kata beliau, hal ini engkau ucapkan, maksudnya kalimat tadi engkau ucapkan apabila engkau mengetahui bahwa yang datang salah satunya, engkau tahu yang datang salah satunya, tapi tidak bisa engkau pastikan. Walam ta'lam ainahu, dan engkau tidak tahu siapa itu yang datang. Yang jelas salah satu dari dua ini. Wa talabta minhu ta'ina, akhirnya engkau meminta kejelasannya darinya, dari orang yang ditanya. Walihada yujabu anis sualil madhkuri bitayini ahadihima. Oleh karena itulah pertanyaan seperti ini yang disebutkan tadi itu dijawab dengan penentuan salah satunya. Fayuqol, maka engkau yuqol dijawab, dikatakan yang datang Zaid, au yuqol Amrun, atau bisa dikatakan atau dijawab bahwa yang datang Amr. Wala yujabu bina'am wala bila.
dan tidak bisa pertanyaan seperti ini dijawab dengan iya dan tidak. Ada yang bertanya, yang datang Zaid atau Amr? Iya. Hah? Ya kan tidak mufid, tidak memberikan faedah. Siapa yang datang Zaid atau Amr? Tidak. Tidak bisa dijawab dengan iya dan tidak bisa dijawab dengan tidak. Jawabannya adalah dengan menyebut salah satunya. Apakah Zaid atau Amr? Wala biqauli jaa ahaduhuma, tidak boleh juga dijawab oh yang datang salah satunya. Nah, ini sama saja masih bingung dia. Tidak jelas lagi. Padahal tujuannya meminta kepastian, kejelasan. Kenapa tidak boleh dijawab dengan jawaban-jawaban itu? Liadamil faedah, karena tidak ada faedahnya. Tidak memberi faedah. Kemudian yang ke-6, as-sadisu, huruf ataf yang ke-6, imma. Ini imma tadi yang dikritik. Ada dua pendapat tadi. Beliau akan jelaskan. Imma, cara bacanya dia imma al-maksuratu al-hamzatu al-masbuqatu bimithliha. Maksuratul hamzah, dikasar hamzanya, imma. Kalau amma lain. Ya, imma, ada amma. Kalau amma itu ada pun, dia syarat. Kalau imma huruf ataf menurut sebagian ulama. Dia dikasar hamzanya al-masbuqatu bimithliha. Dan syaratnya dia harus didahului huruf yang semisalnya. Jadi kata ulama yang mengatakan imma itu huruf ataf, syarat imma menjadi huruf ataf kalau dia didahului huruf yang semisalnya. Maksudnya didahului oleh imma juga. Ya, kata ulama yang lain, maksudnya didahului oleh imma yang merinci. Karena imma itu ada dua, imma huruf ataf, ada imma yang merinci. Tafsil, huruf tafsiliyah namanya. Nah, imma huruf ataf ini harus didahului oleh imma tafsiliyah. Bagi orang yang mengatakan bahwa imma itu huruf ataf. Tapi menurut pendapat yang kedua, imma itu huruf tafsiliyah saja, tidak ada yang huruf ataf. Huruf tafsiliyah, huruf untuk merinci. Ini pendapat yang dikuatkan oleh pensyarah sebagaimana yang disebutkan sebentar. Kata beliau, wahiyya mithlu au. Dan imma ini kalau bagi yang mengatakan dia huruf ataf, maka artinya seperti au. Berarti sudah tiga yang mirip ya. Au, am dan imma. Ini bagi yang mengatakan imma huruf ataf, maknanya mirip au. Kalau yang mengatakan bukan ataf ya selesai. Dia untuk merinci. Contoh, jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Telah datang mungkin Zaid, mungkin Amr. Apakah itu Zaid ataukah Amr? Atau mungkin Amr? Lihat di situ, mana syahidnya? Imma yang mana? Yang huruf ataf, imma yang kedua. Ya kan? Imma yang kedua. Kalau imma yang pertama sepakat para ulama, imma yang pertama itu imma huruf merinci, tafsiliyah. Karena tidak ada yang mau diatofkan di situ. Apa yang mau diatofkan? Atof itu menjadi perantara antara dua orang. Kalau imma yang pertama, masa perantara fi'il dan isim? Kan tidak. Berarti syahidnya mana? Imma yang kedua, perantara Zaid dan Amr. Tentunya bagi yang mengatakan imma huruf ataf. Kata beliau, idza kunta syakkan fil ja'i minhuma. Ucapan ini jaa imma Zaidun wa imma Amrun, ini ucapan apabila engkau ragu pada siapa yang datang dari keduanya. Telah datang mungkin Zaid, mungkin Amr. Sama au, kalau yang mengatakan dia huruf ataf. Tapi yang mengatakan dia bukan huruf ataf itu kuat alasannya. Kenapa? Seandainya imma adalah huruf ataf, apa gunanya waw di situ? Hah?
Ya kan? Imma Zaidun wa imma Amrun. Nanti double huruf atofnya dong. Ada waw dan imma. Padahal mereka sepakat waw huruf atof. Ya kan? Sepakat mereka waw huruf atof. Nggak bisa. Taukid itu kalau semakna. Iya. Taukid kan sudah pernah lewat ya. Akan datang juga nanti. Dia sama maknanya. Ja'a hadara Zaidun. Ja'a hadara Zaidun. Ja'a datang, hadara hadir, sama maknanya. Kalau ini wa imma mirip dengan au, bermakna ragu, sementara wa tadi apa? Mutlak bersama, beda maknanya. Paham ya? Tidak, jadi tidak bisa dikatakan imma itu sebagai huruf atof. Sehingga yang kuatnya kata beliau was-sahihu annaha laysat bi'atifatin. Yang benarnya bahwa imma bukanlah huruf atof. Limulazamati dukhuli Kenapa dia bukan huruf atof? Alasannya limulazamati dukhuli harfil atfi 'alaiha wa huwal waw. Karena terus-menerusnya masuk huruf atof padanya yaitu waw. Selalu ada wawnya. Ja'a Zaidun, ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Ya. Ja'a imma Muhammad wa imma Musa. Ya. Idrib Amrun wa imma Amrun wa imma Zaidan misalnya. Selalu ada wawunya. Wal atifu la yadkhulu ala mislihi. Ini kaidahnya. Dan huruf atof tidak masuk pada huruf atof semisalnya. Sama huruf jar. Huruf jar tidak masuk pada huruf jar semisalnya. Wa innama hiya harfu tafsilin kal ula. Tiada lain imma yang kedua itu adalah huruf tafsiliyah seperti yang pertama. Kalau yang pertama kan imma yang pertama sepakat huruf tafsiliyah. Yang diperselisihkan imma yang kedua apakah dia tafsiliyah atau atof. Yang benarnya kata Syekh dia juga tafsiliyah seperti yang pertama. Fa innaha harfu tafsilin bittifaq, karena yang pertama itu adalah huruf imma yang pertama adalah huruf tafsiliyah bittifaq, dengan kesepakatan ulama bahasa. Paham ya? Jadi kita gugurkan imma sehingga huruf atof jumlahnya ada 9. As-sabi'u yang ke-7 bal wahya lil idrob. Bal itu maknanya untuk idrob. Apa makna idrob? Wa makna al-idrobi ja'alu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Nahu ja'a Zaidun bal amrun, ay bal ja'a amrun. Taib. Bal ini sebenarnya banyak maknanya, tapi di sini beliau pakai bermakna idrob. Idrob itu berpaling. Kalau bal juga bisa bermakna, dia bisa bermakna apa? Berpindah dari sesuatu yang biasa ke yang lebih baik. Itu diantara makna bal. Makanya kita terjemahkan bahkan. Iya. Bahkan ini kan dalam bahasa Indonesia apa arti bahkan? Dia berpindah dari sesuatu yang biasa-biasa saja kepada yang lebih baik. Misalnya, saya mau jadi gubernur, bahkan presiden, ya kan? Ini biasa kita pakai seperti itu. Cita-cita saya misalnya jadi gubernur, bahkan jadi presiden. Ini berpindah dari yang di bawah kepada yang lebih tinggi. Ini diantara makna bal juga sebenarnya dalam bahasa Arab. Dan ini yang kita pakai dalam bahasa Indonesia. Ini yang kita pahami dalam bahasa Indonesia.
Tapi penulis di sini memberikan makna lain, bermakna idrob. Idrob itu berpaling. Kalau kita terjemah. Tapi definisinya kata beliau, idrob di sini adalah jalu ma qablaha fil hukmi al-maskuti anhu. Menjadikan kata yang sebelum bal, kan dia perantara antara dua hal. Dia menjadikan yang sebelum bal itu dihukumi maskut, didiamkan darinya. Contoh, ja'a Zaidun bal amrun. Telah datang Zaid bahkan Amr. Siapa yang datang? Hah? Yang datang Amr saja. Zaid didiamkan. Sebelum bal, antum paham tadi definisinya? Dia menjadikan yang sebelumnya, kata sebelum bal dihukumi didiamkan. Mana kata sebelum bal? Zaid didiamkan. Telah datang Zaid bahkan Amr. Siapa yang datang? Amr. Kata beliau, ai bal jaa amrun. Itu bahkan yang datang adalah Amr. Kemudian Zaid bagaimana? Nah, dia didiamkan. Maksudnya dia tidak dikatakan datang, tidak dikatakan tidak datang. Bukan badan ini, ini kedatangan saya ini sama-sama, terus dia ganti menjadi pernah saya dengar penjelasan. Iya, itu nanti akan datang di pembahasan badal idrob. Ini kan idrob juga mana? Iya, hanya bedanya badal dia tidak ada huruf atofnya. Antum bilang ja'a Zaidun amrun, nah, itu badal. Nah, kalau ja'a Zaidun bal amrun, nah, itu atof. Memang mirip maknanya. Badal idrob juga namanya. Ini kan lil idrob, ya kan? Mirip maknanya, hanya bedanya kalau atof ada balnya, kelihatan balnya. Kalau badal tidak ada huruf atof di tengahnya. Dipaham ya? Baik. Hah? Iya, mungkin lebih dekatnya diterjemah ke situ. Kalau yang mana idrob ini ya telah, ya bisa juga di situ maknanya. Kalau kita terjemah bahkan dalam bahasa Indonesia tidak kita kenal bahkan yang seperti ini. Ada atau tidak? Bahkan tapi didiamkan yang sebelumnya. Hah? Nggak ada kayaknya. Kalau namun yang mungkin bisa. Kalau namun. Akan tetapi Zaid yang datang. Apa Amr yang datang? Bisa. Namun juga mirip dengan akan tetapi. Ya. Jelas ya. Yang penting antum paham mananya. Itu apa intinya? Berarti yang sudah pasti datang ini sudah pasti ini yang datang Amr. Iya, sudah pasti datang. Kalau Zaid didiamkan. Paham ya? Fabal surifatil hukmu sorofat ya. Fabal sorofat al hukma wa huwa al maji'u amma qablaha wa huwa Zaidun. Jadi bal dia memalingkan. Sorofat dia memalingkan hukum. Ini fungsi bal. Jadi bal memalingkan hukum. Hukum apa yang dimaksud di sini? Bukan hukum wajib, halal haram di sini ya. Hukum datang, kan tadi contohnya datang. Iya. Kalau seandainya contohnya doroba, berarti hukum pukulan, memukul. Iya. Bukan hukum wajib, sunnah, makruh, haram di sini. Taib. Bal memalingkan hukum yaitu hukum datang, amma qablaha dari yang sebelum bal. Wahwa Zaid yaitu Zaid, wa ja'alathu fi hukmil maskuti anhu, dan dia menjadikan Zaid itu pada hukum yang didiamkan darinya. Tadinya Zaid dihukumi datang, ketika ada bal dia rubah, ya kan? Hukumnya menjadi apa? Zaid didiamkan. Tidak dikatakan datang, tidak pula dikatakan tidak datang. Taib. Faka'annahu lam yajri alaihi
hukmun la bil maji'i wala bi adamihi. Seakan-akan Zaid pada contoh tadi tidak berlaku padanya hukum. Tidak berlaku padanya hukum datang, tidak pula berlaku hukum tidak datang. Didiamkan. Paham? Baik. Itu makna idrab. Tapi itu salah satu makna bal sebenarnya. Di antara makna bal adalah bermakna bahkan yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, yaitu dari yang rendah berpindah ke yang lebih utama, lebih tinggi. Misalnya wajahmu seperti bulan, bahkan seperti matahari. Nah, ini namanya apa? Bahkan yang kita pahami, yaitu dari yang biasa kepada yang luar biasa. Atsaminu. Kemudian huruf ataf yang ke-8. La. Huruf ataf ini banyak juga ya. La ini banyak maknanya. Ada yang huruf ataf, ada la untuk menjawab, ya, lawan dari na'am. Kalau huruf la untuk menjawab itu bukan huruf ataf. Misalnya la, nam itu bukan huruf ataf. Lain juga. Nah, ini yang dipakai jadi huruf ataf. Wahya tanfi amma ba'daha. Wahya tanfi amma ba'daha nafsal hukmi alladhi thabata lima qablaha. Apa itulah? Sebenarnya la ini lebih bagus tidak didefinisikan karena sudah jelas ya, dia tidak. Tapi perhatikan definisi penulis, pensyarah. La itu fungsinya dalam huruf ataf, dia menafikan apa yang sebelumnya, ya, menafikan amma ba'daha, menafikan apa yang setelahnya. Nafsal hukum itu sendiri, alladzi tsabata lima qablaha, yang mana hukum itu tetap pada yang sebelumnya. Intinya begini, la itu menafikan yang setelahnya, menafikan hukum pada kata yang setelahnya dan menetapkan hukum pada kata yang sebelumnya. Saya kira dipahami. Lihat contohnya supaya lebih jelas. Contoh, ja'a Zaidun la amrun. Telah datang Zaid, tidak amr. Siapa yang hukum datang? Zaid. Sebelum la kan? Yang setelah la datang atau tidak? Tidak. Nah, itu mana definisi tadi, menafikan apa yang setelahnya. Yang setelah la tidak datang. Iya, kebalikannya bal. Hanya bal tadi dia tidak pastikan, dia diamkan. Kalau ini dia pastikan, ya kan? Tidak datang. Paham ya? Asamin sudah tadi. Mana? La amrun. Fa hukmul maji'i tsabitun li Zaid. Jadi hukum datang itu pada contoh barusan itu tetap untuk Zaid yang sebelum la. Manfiyun an amrin, dinafikan dari amr, yaitu yang setelah la. Baik, selesai yang ke-8, kemudian yang ke-9. At-tasi'u lakin. Ke-9 adalah lakin. Bisukunin nuni. Lakin cara bacanya sukun nun, lakin. Sudah ada lakin juga yang sudah lewat. Saudaranya apa? Inna. Lakinna. Iya kan? Ya. Lakinna. Ditasdid dia, itu bedanya. Kalau ini sukun. Kalau gundul gimana lagi? Hah? Ya. Baru artinya mirip. Hah? Artinya diterjemah mirip. Baik. Dia dilihat dari ciri-cirinya. Kalau setelahnya itu jumlah, setelahnya jumlah berarti temannya inna. Kan dia masuk pada jumlah ismiyah. Kalau dia setelahnya bukan jumlah, berarti dia huruf ataf. Huruf ataf. Misalnya sebentar contohnya, la tadrib Zaidan lakin amron. Lihat, lakin amron. Setelahnya itu jumlah atau bukan? Bukan kan? Satu kata saja. Jumlah kan lebih dari satu kata. Paham ya? Nah, itu diantara ciri-cirinya. Ciri-ciri yang lainnya
kalau diawali waw, itu pasti temannya inna. Antum dapat lakin diawali waw, berarti pasti temannya apa? Inna. Tidak mungkin huruf ataf, karena kaidahnya tadi apa? Huruf ataf tidak bisa masuk ke huruf ataf. Paham ya? Itu diantara ciri-cirinya. Ya. Kalau walakinna biasa, walakinna bisa dia waw huruf ataf, lakinna temannya inna. Beda. Dipaham ya? Baik. Di sini sukun nunnya cara bacanya lakin. Wa hiya tuqarriru hukma ma qablaha wa tuthbitu diddahu lima ba'daha. Apa itu lakin? Lakin ya diterjemah ada bahasa Indonesia akan tetapi. Definisinya kata beliau, lakin itu tuqarriru menetapkan hukum apa yang sebelumnya, hukum pada apa yang sebelumnya, wa tuthbitu diddahu dan menetapkan lawannya untuk apa yang setelahnya. Berarti kalau yang sebelumnya datang, yang setelahnya apa? Tidak datang. Kalau yang sebelumnya tidak datang, setelahnya datang. Tinggal bolak-balik saja. Paham ya? Itu akan tetapi kan seperti itu. Nah, lihat contohnya supaya lebih jelas. Nahu la tadrib Zaidan lakin Amr. Jangan pukul Zaid, akan tetapi pukul Amr. Berarti Zaid dipukul atau tidak? Tidak dipukul. Yang dipukul siapa? Amr yang setelahnya. Paham ya? Kan hukum Zaid apa? Jangan pukul Zaid. Itu berarti jangan pukul. Berarti setelah lakin apa? Pukul. Lawannya. Lawan jangan pukul, pukul. Paham ya? Jangan pukul Zaid, tapi pukullah Amr. Seakan-akan seperti itu. Lakin apa? La tadrib Zaidan, lakin idrib Amr. Paham? Hah? La tadrib larangan. Kalau idrib apa? Idrib fil amr perintah. Ya kan lawan dari larangan perintah. La tadrib Zaidan lakin idrib Amron. Begitu maknanya. Jelas ya? Jadi ditetapkan hukum lawannya. Ai lakin idrib Amron. Nah, maksudnya kata beliau akan tetapi pukullah Amr. Falakin qarrarat hukma ma qablaha wa huwa an-nahyu an darbi Zaidin. Jadi lakin pada contoh barusan dia menetapkan hukum apa yang sebelumnya, untuk apa yang sebelumnya, wa huwa an-nahyu yaitu larangan an darbi Zaidin dari memukul Zaid, wa athbatat diddahu lima ba'daha dan menetapkan lawannya, itu lawan larangan apa? Perintah. Menetapkan lawannya itu perintah lima ba'daha kepada kata yang setelahnya, wa huwal amru itu perintah, bidarbi Zaidin untuk memukul apa? Bidarbi Amrin untuk memukul Amr. Paham ya? Kemudian yang terakhir yang ke-10. Al-ashiru hatta. Yang ke-10 hatta, wahya limutlaqil jam'i kal wawi. Hatta ini dia maknanya mutlaqul jama', mutlak bersama, mirip dengan waw. Nahu qaulil Arab. Contohnya ucapannya orang Arab, akaltus sama kata hatta ra'saha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Maksudnya apa? Bersama kepalanya juga habis. Ya kan? Nah itu maknanya tadi, mutlak bersama. Sampai kepalanya. Di sini mana duluan? Kalau pakai hatta belum tentu ekornya duluan dimakan. Bang, mutlak bersama. Mungkin dari kepalanya dia makan, seperti orang-orang dulu. Orang tua dulu biasanya dari kepalanya. Kalau kita ya dibuang kepalanya. Hah? Jadi dia mungkin saja dia makan dari kepalanya sampai ekornya, atau mungkin saja dari bagian ekor sampai kepalanya.
Mungkin saja dari tengah, nggak ditahu. Yang penting semuanya habis, dimakan bersama semua. Mulai dari apa? Kepala ekor sampai kepalanya. Hanya tidak ditahu mana yang duluan dimakan. Itu mana ucapan beliau bahwa hatta mirip dengan waw, yaitu mutlak bersama. Kata beliau bin nasbi, itu kalau dibaca nasab hatta ra'saha. Karena hatta ini bisa menjadi huruf apa? Huruf jer. Ya, huruf jer. Bisa dibaca hatta ra'siha. Bisa juga dibaca hatta ra'suha. Hatta awal kalimat. Hanya hatta huruf jer itu jarang. Dalam Al-Quran satu tempat saja. Hatta matla'il fajar. Iya. Hatta matla'i al-fajar. Jarang dia menjadi huruf jer. Lebih sering menjadi huruf ataf. Fa hatta atifatun. Maka hatta di sini adalah huruf ataf. Makanya dia nasab ikut ke sama kata. Ya kan? Sama kata nasab. Rosaha juga nasab. Warosaha ma'tufun ala samakah. Rosaha diatufkan kepada samakah. Wal ma'tufu alal mansubi mansubun mithluhu. Dan yang diatufkan kepada mansub, dia ikut mansub semisalnya. Jelas ya? Selesai pembahasan huruf-huruf ataf yang 10 atau lebih tepatnya 9. Faidah. Al-atfu bihatta qalilun fi kalamil Arab. Ataf dengan menggunakan hatta ini jarang dalam bahasa Arab. Jarang dalam bahasa Arab. Tapi kalau dibandingkan huruf jer, lebih jarang lagi huruf jer. Hatta yang huruf jer. Terus hatta yang mana yang banyak? Hatta yang banyak itu hatta awal kalimat. Hatta awal kalimat. Wa qaulul musannif, dan ucapan penulis, wa hatta fi ba'dil mawadi', hatta ini menjadi huruf atuf pada sebagian tempat. Maknanya anna hatta taratan takunu atifatan, bahwa hatta itu kadang menjadi huruf atuf, wa huwa qalilun, dan ini sedikit sebagaimana telah berlalu. Ya. Wa taratan takunu jarratan, dan kadang hatta menjadi huruf jer. Kalau dia menjer isim langsung itu jarang juga. Kalau menjer isim langsung. Kalau hatta menjer setelah an mudmaroh, itu banyak. Yang di pembahasan penasab, masih ingat? Kan ada penasab dengan an mudmaroh setelah hatta. Itu dia huruf jer juga, tapi dia tidak menjer isim secara langsung. Sebab di depannya ada fi'il, walaupun fi'ilnya bisa dirubah ke isim karena ada an. Baik, contoh kata beliau nahu qoulihi ta'ala, contohnya Allah berfirman, maksudnya contoh hatta yang huruf jar, hatta matla'il fajr. Ya. Matla'i al-fajr. Jar di situ matla'i dijar oleh hatta, berarti hatta huruf jar. Wa taratan takunu ibtidaiyatan. Kadang juga hatta ini menjadi huruf ibtidaiyah, huruf permulaan kalimat. Ai tabtadi'u ba'daha al-jumal. Tabtadi'u ba'daha al-jumala. Yaitu jumlah dimulai setelahnya. Atau bisa dibaca al-jumalu ya. Tabtadi'u ba'daha al-jumalu. Jumlah itu mulai setelahnya. Contoh fazatul labu hatta Muhammadun najihun. Murid-murid faza apa faza? Beruntung, maksudnya di sini lulus. Hatta Muhammadun najihun, sampai Muhammad pun juga apa? Lulus, berhasil. Nah, di situ lihat hatta. Setelahnya apa?
Setelahnya itu jumlah atau bukan? Jumlah ismiyah kan? Muhammadun najihun, Muhammad adalah lulus. Iya, berarti hatta adalah awal jumlah. Jangan pahami awal jumlah di awal kalimat betulan. Karena kan begini, sering kita jumpai dalam bahasa Arab itu di dalam jumlah ada jumlah. Pemisah dua jumlah. Pemisah dua jumlah. Pemisah dua jumlah. Iya. Bisa dikatakan seperti itu karena hatta itu walaupun dia dikatakan di awal kalimat, tapi biasanya selalu ada kalimat sebelumnya. Selalu ada kalimat sebelumnya. Tidak serta-merta langsung datang hatta tiba-tiba begitu. Ya, hatta Muhammadun najihun. Sampai Muhammad lulus. Antum paham atau tidak? Tidak kan? Nah, makanya dia selalu ada kalimat yang mendahului. Masa langsung tiba-tiba hingga Muhammad lulus, hingga Muhammad pun lulus atau sampai Muhammad pun lulus. Tidak bisa dipahami. Baik. Fatahsulu anna lihatta salah satu aujuhin mukhtalifatin. Kata beliau, atau bisa membaca tahsul atau tahassal. Maksudnya tersimpulkan. Kesimpulannya bahwa hatta itu memiliki 3 keadaan yang berbeda-beda. Antum sudah tahu tadi, 3 keadaan yang pertama apa? Huruf A atau kedua huruf jar, ketiga huruf ibtidaiyah, huruf permulaan jumlah. Tidak. Yang menasab itu an-nya. Ya kan? An mudmar. Dia tidak menasab sebagaimana telah berlalu. Wa rubbama kana ba'dul amthilati salihan li hadhihi al-awjuhi thalathati kal misalil mutaqaddim. Dan kadang kata Syekh, ini ajaibnya. Kadang sebagian contoh cocok untuk 3-tiganya. Bagaimana kalau cocok untuk 3-tiganya? Bisa dibaca salah satunya, pilih. Ya kan? Kalau cocok 3-tiganya pilih salah satunya. Paham ya? Kalau misalnya tidak cocok 3-tiganya, ya antum pilih mana yang sesuai dengan konteksnya. Kalau tidak cocok. Tapi kalau bisa 3-tiganya, ya, maksudnya artinya sama maknanya, ya pilih saja karena sama maknanya. Mau pilih yang manapun sama maknanya. Sebagaimana contoh yang sebelumnya. Perhatikan contoh yang sebelumnya. Akal tus sama kata hatta rosaha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Lihat di situ. Bisa antum baca apa? Rosaha. Bisa baca rosiha sebagai huruf jar. Bisa baca rosuha sebagai awal kalimat. Terus sama maknanya atau tidak? Sama. Lihat. Kita baca atof. Akal tuh sama kata hatta rosaha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Ya kan? Itu kalau apa? Atof. Kalau huruf jar, akal tuh sama kata hatta rosiha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Ini tidak ada bedanya terjemahannya. Yang beda itu yang ketiga. Akal itu sama kata hatta rosuha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Timbul pertanyaan, rosuha rofa. Sebagai apa? Mubtada kan jumlah baru. Ya. Mubtada, mana khobarnya? Kata mereka khobarnya dihapus. Sudah dipahami dari konteksnya. Khobarnya hatta rosaha ma'kulatun. Ma'kulatun. Apa artinya ma'kulah? Dimakan. Saya makan ikan sampai kepalanya pun dimakan. Sama semua kan? Sama semua mananya. Berarti tinggal pilih salah satunya atau tidak berpengaruh. Jelas ya?
Kata beliau, lihat fa inna rosa in nasabtahu kanat hatta atifatan. Nah, pada contoh tadi, kalau antum baca rosa fathah nasab in nasabtahu, jika engkau nasab kanat hatta atifah, maka hatta di situ adalah huruf ataf. Wa in jarartahu, kalau engkau jar dia, yaitu rosiha, kanat jaratan, maka hatta adalah huruf jar. Wa in rafa'tahu, jika engkau rafa rosuha, kanat ibtidaiyatan, maka hatta di situ huruf ibtidaiyah, huruf permulaan jumlah kalimat. Wa huwa mubtada'un. Nah, kalau dia ibtidaiyah berarti setelahnya apa? Setelah hatta mubtada. Wa khabaruhu mahdzufun, khabarnya dihapus. Wa takdir, dan takdirnya hatta ra'suha maqulun atau maqulah. Baik. Sampai kepalanya pun dimakan. Jelas ini ya? Selesai pembahasan huruf ataf. Tinggal sedikit ya, ataf. Baik. Ada pertanyaan? Jadi naat ada dua, naat apa kemarin? Naat apa? Hakiki dan sababi. Naat hakiki, naat sababi. Kalau ataf juga ada dua, ataf bayan dan ataf nasak. Taukid juga nanti ada dua. Taukid ada dua, taukid manawi dan taukid lafzi. Badal ada 4. Nah, badal ini yang banyak. Sudah masuk Syaban ini ya? Sudah masuk Syaban. Berapa halaman lagi? Berarti tinggal 12 pertemuan lagi sebelum Ramadan. Tidak memungkinkan kayaknya kalau belajar, karena mungkin kerja. Kalau belajar malam taruh, nggak bisa. Kecuali online, subuh. Kalau tidak selesai kita lanjutkan online. Mungkin paling tinggal sedikit. Kita usahakan selesai. Kalau mau hadir subuh juga sulit ya. Online setelah salat subuh. Tahun lalu begitu, yang semester sebelumnya seperti itu. Iya, paling satu pekan pertama kan tiap hari kalau Ramadan. Mungkin satu pekan pertama Ramadan sudah selesai. Kalau tidak selesai sebelum Ramadan. Jangan bertanya. Kita baca min haythu ta'rif bisa sih. Ada di sini kita baca min haythu ta'rif. Untuk di online. Sebelumnya kita baca min haythu amal rofa. Ta'rif yang terakhir ini yang online kemarin min haythu ta'rif. Min haythu ta'rif. Rofa. Ta'rif. Setelah itu selalu rofa, hampir selalu rofa. Sulit untuk dibaca selain rofa. Ada keadaan dibaca selain rofa, tapi syaratnya banyak, harus terpenuhi banyak syarat. Makanya kemungkinan besar dia dibaca rofa, dan sangat kecil kemungkinan untuk dibaca selain itu. Karena syaratnya banyak dan sulit terpenuhi. Makanya ada yang buat kaya setelah hari itu dibaca roh. Kalau ada yang baca jari itu beliau.
begitu terus mabani dia. Mabani. Dia jawab dia mabani. Kalau sebagai apa itu Ustaz? Mabani. Yang ada setelah itu Dia jumlah baru setelah itu. Hanya kadang khobarnya dihapus seperti hasa tadi. Baik,